إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufid Edu rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita membaca dan mengkaji kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah karangan Syekh Al-Faqih Abdullah bin Abdurrahman Bafadil rahimahullah ta'ala. Di pertemuan sebelumnya telah kita baca tentang kesunan wudhu, yaitu ada taslis, kemudian ada mengusap seluruh kepala. Di pertemuan kali ini kita akan baca tentang mengusap kedua telinga yang merupakan kesunan wudhu yang lain. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala summa mashu al-udhunaini zahirihima wa batinihima bima'in jadidin wasima khoihi bima'in jadidin. Kemudian yaitu mengusap kedua telinga, zahirihima baik itu bagian luar telinga, wa batinihima dan juga bagian dalam, bima'in jadidin yaitu dengan air yang baru, wasima khoihi dan dua lubang telinga, bima'in jadidin dengan air yang baru. Ya. Kita lihat di antara dalilnya, yaitu di antara adalah riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam masaha bi ra'sihi wa udhunaihi zahirihima wa batinihima, bagian luar dan bagian dalam. Nah, bagian luar maksudnya adalah yaitu bagian yang bagian luar, bagian yang setelahnya adalah kepala, yaitu ini ya. Kalau bahasa kita di belakang ini. Kemudian kalau bagian dalam batin adalah sini. Yang setelahnya adalah wajah. Ini bagian dalam, ini bagian luar. Ya, di sini disebutkan yang dibasuh, yang diusap adalah baik itu bagian dalam ataupun bagian luar. Nah, kemudian dikatakan dengan memakai air yang baru. Artinya bukan air yang digunakan untuk mengusap kepala ya. Jadi kan ada kesunahan mengusap kepala, kemudian ketika ingin mengusap telinga, maka kita ambil air lagi untuk mengusap telinga ya, dengan air yang baru. Di antara hadis yang menunjukkan bahasanya pengusapan dengan air baru adalah hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Di situ disebutkan qol ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatawaddau fa akhadha ma'an li udhunaini khilafal ma'i alladhi akhadhahu li ra'sihi. Saya melihat Nabi SAW berwudu dan mengambil air untuk telinga, ya, untuk mengusap telinga berbeda dengan air yang beliau gunakan untuk mengusap kepala. Kemudian dari Imam Malik, dari Ibnu Umar, Imam Malik meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma kana ya'khudul ma'a bi pu'aihi li'udhunaihi, yaitu mengambil air dengan jarinya itu untuk telinganya, sehingga ketika mengambil yaitu air untuk telinga itu adalah air baru, bukan yang digunakan untuk mengusap kepala. Sehingga kalau misalnya air yang digunakan untuk mengusap telinga adalah air yang digunakan atau bekas
atau sama dengan air yang digunakan untuk mengusap kepala usapan pertama, maka belum teranggap melakukan sunnah mengusap kepala. Adapun jika dia menggunakan air usapan ketiga atau kedua atau ketiga dari kepala, kemudian digunakan untuk mengusap telinga, maka sudah mendapatkan kesunahan. Karena dalam mazhab usapan pertama dari kepala ini menyebabkan mustakmal sehingga tidak bisa digunakan untuk mengusap telinga. Adapun usapan kepala yang kedua kemudian ketiga itu tidak menjadi mustakmal sehingga bisa digunakan untuk mengusap telinga. Ya, kemudian tata caranya ya atau ya bentuk pengusapan yaitu bisa dilakukan dengan jari telunjuk ya, kita masukkan, kita tempatkan di bagian dalam, kemudian ibu jari di bagian luar ya, kemudian ini ibu jari kita lalukan, kita lewatkan seperti ini, kemudian yang dalam ini jari telunjuk bisa dimasukkan ke lubang, kemudian diputarkan ke bagian-bagian telinga bagian dalam. Sehingga di sini disebutkan tadi wasima khoihi bima'in jadidin. Menurut di kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah ini, untuk simah 2 ini juga dengan air yang baru. Meskipun sebagian fuqaha Syafi'iyah juga mengatakan itu sebenarnya sudah bisa tercukupi dengan tata cara pengusapan yang sudah kita jelaskan tadi. Ya, karena tata cara pengusapan telinga itu sudah mencakup yaitu mengusap lubang telinga, sehingga itu bisa dijadikan satu paket saja seperti itu, tidak perlu kemudian mengambil air lagi untuk mengusap bagian dalam. Akan tapi memang ada yang berpendapat atau menggambarkan demikian sebagian di kitab Al-Muqaddimah Hadramiyah ini. Ketika dia sudah mengusap mengusap telinga, ambil air lagi mengusap bagian dalam. Ya. Padahal tadi kan sudah ketika tata cara mengusap telinga sudah ada yaitu pengusapan bagian dalam. Kemudian yang berikutnya atau kesunahan yang berikutnya adalah wa takhlilu asabi'i al-yadaini bitasbiki wa asabi'i arijlaini bi khinsiri al-yadi al-yusra min asfali khinsiri al-yumna ila khinsiri al-yusra. Termasuk kesunahan wudu berikutnya adalah menyela-nyela jari jemari tangan dengan tasbik, dengan dianyam ya, dengan dianyam. Nah, bisa seperti ini, yang lebih afdal demikian agar membedakan antara adah dan ibadah. Para ulama mengatakan ya intinya ditasbik ya, di sela-sela seperti ini, disela-selakan ya. Bisa seperti ini, bisa begini. Akan tapi yang lebih afdal seperti ini ya. Jadi ini telapak tangan dalam ditempatkan di punggung atau luar telapak tangan yang lain. Ya. Meskipun demikian juga boleh. Wa takhlilu asabi'i al-yadaini bitasbiki wa asabi'i arijlaini bi khinsiri al-yadi al-yusra. Kemudian kalau jari jemari kaki yaitu dengan memakai jari kelingking tangan kiri ya. Jadi kalau tangan itu disela-selai seperti ini, bagaimana kalau jari kaki? Dengan apa menyela-nyelainya? Dengan kelingking tangan kiri. Ini kelingking tangan kiri. Ini kelingking tangan kiri digunakan untuk menyela-nyelai yaitu jari kaki. Min asfal dari arah bawah ya. Dari yaitu jari kaki yang kanan sampai dari kelingking ya, kelingking kaki kanan sampai berakhir kelingking kaki kiri. Jadi misalnya ini kaki, maka ya misalnya ini kaki ya, kalau tangan tadi sudah ya, tangan seperti ini yang afdal demikian. Kalau kaki dikatakan memakai jari kelingking ya, tangan kiri dimulai dari kaki kanan kelingking kanan, dikelingking terus ya sampai nanti
sini ya, bisa berakhir di kelingking kiri, urut dari kelingking kanan sampai menuju ibu jari, kemudian ibu jari sampai kelingking kiri dengan menggunakan yaitu kelingking tangan kiri. Nah, ini kesunahan kesunahan menyela-nyelai jari jemari. Di antara dalil yang mendasarinya adalah dari Laqit ibnu Sabrah radhiyallahu anhu, faqultu ya Rasulullah akhbirni anil wudu, qala asbigil wudu wa khallil bainal asabi wa balik filistin syaqi illa antakuna shaima. Ya, Nabi SAW bersabda, sempurnakanlah asbig, sempurnakanlah wudu ya. Yang dimaksud dengan asbig yaitu akmil, ya, akmilhu, disempurnakan, wa atimmahu bi arkanihi wa sunanihi. Jadi sempurnakanlah dengan kewajiban-kewajiban fardu-fardu wudu dan sunah-sunahnya. Kemudian apalagi wa khalil baina al asabi, ya. Sela-selailah di antara jari jemari. Kemudian wabalik fil istinsyak tadi sudah, yaitu bersungguh-sungguh dalam istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung, kecuali jika engkau dalam keadaan berpuasa ya. Nah, ini dalil bahasanya disunahkan untuk menyela-nyelai jari jemari, ini hukumnya sunnah. Nah, dalil yang lain yaitu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza tawadda'ta fa khalil baina asabi' yadaika wa rijlaika. Jika engkau berwudu, maka sela-selailah di antara jari jemari tangan dan kakimu. Ini hadis riwayat At-Tirmidzi. Tadi hadis riwayat Abu Dawud. Nah, ini disebutkan bahasanya hukumnya sunnah, menyela-nyelai sunnah. Akan tapi para fuqaha mengatakan seandainya tanpa disela-selai, air tidak bisa masuk ke sela-sela jari jemari, baik itu kaki atau tangan, maka menyela-nyelai menjadi wajib hukumnya ya, karena kita punya kewajiban, orang berwudu punya kewajiban meratakan air ke seluruh bagian wudu. Nah, sela-sela jemari ini termasuk adalah bagian dari anggota wudu. Air harus di situ. Kalau misalnya ada satu keadaan air tuh nggak bisa masuk ke sela-sela, masuknya dengan apa? Harus dianyam gini, harus sela-sela, maka hukumnya wajib. Ya. Sunnah di sini ketika air dalam keadaan normal bisa ke sela-sela, maka disunahkan disela-selai. Tapi kalau air tidak bisa masuk ke sela-sela ini kecuali dengan disela-selai, maka menyela-nyelai tadi hukumnya menjadi wajib. Ya. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, yaitu berkenaan dengan kesunahan mengusap kedua telinga dan tata caranya, kemudian mengusap yaitu jari jemari kaki dan tangan beserta tata caranya. Semoga bisa bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.